Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lintang Misteri. Tentunya, Mas Lintang di sana akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Suamiku Selingkuh dengan Mertua. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu, karena Mas Lintang akan selalu menemani kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Namaku Rani. Aku menikah dengan Arman, laki-laki yang kutemui di kampus saat masih kuliah. Kami menikah muda hanya 2 tahun setelah lulus. Segalanya terasa sempurna di awal pernikahan. Kami tinggal di rumah kecil warisan orang tuaku. Dan saat aku hamil anak pertama, ibuku meninggal karena sakit. Ayahku menikah lagi tak lama setelah itu dengan wanita yang usianya hanya terpaut 3 tahun dariku. Namanya Clara. Awalnya aku marah, sangat marah. Bagaimana bisa ayahku menikahi wanita seumuran anaknya sendiri? Tapi, ayah bersikeras bahwa Clara mencintainya dan ia butuh teman hidup. Demi menjaga hubungan baik, aku mencoba menerimanya. Clara pindah ke rumah keluarga besar kami di luar kota karena aku baru saja melahirkan. Clara sering datang menjenguk. Ia membawa makanan, membantu mengurus bayi, dan bahkan memberiku waktu untuk istirahat. Perlahan rasa tidak sukaku mulai memudar. Clara memang baik, terlalu baik. Bahkan kadang aku merasa dia lebih perhatian pada suamiku daripada aku. Tapi aku menepis perasaan itu. Mungkin aku hanya kelelahan. Mungkin aku cemburu hingga suatu malam. Arman pulang terlambat, katanya lembur, tapi aku melihat ada parfum yang tak ku kenali di bajunya. Parfum yang sama seperti yang pernah dipakai Clara saat datang ke rumah. Aku mulai curiga, aku mulai mengamati. Hari demi hari, Clara semakin sering datang. Bahkan ketika aku tidak ada di rumah. Katanya dia ingin membantu bersih-bersih. Tapi pembantu kami bilang, Clara dan Arman sering tertawa bersama di dapur. Kadang terlalu dekat. Bahkan pernah terlihat masuk kamar tamu berdua. Katanya sih hanya membereskan barang. Aku mulai merasa seperti orang gila. Aku rekam kamera CCTV kecil di sudut ruang tamu. Aku ingin bukti, dan yang kutemukan menghancurkan segalanya. Hari itu aku pulang lebih cepat dari kantor. Aku lihat mobil Clara sudah di depan rumah. Jantungku berdetak keras. Dengan tangan gemetar aku buka pintu pelan-pelan. Tak ada suara, tapi sandal mereka berdua ada di depan kamar tamu. Aku dorong pintu kamar itu. Dan ternyata di sanalah mereka. Terkejut setengah telanjang. Mereka tidak bisa berkata-kata. Aku pun tidak. Tubuhku bergetar bukan karena marah, tapi karena aku tahu aku tak akan pernah bisa memaafkan ini. Clara, ibu tiriku, perempuan yang seharusnya ku panggil mama, dan Arman suamiku, laki-laki yang bersumpah akan menjagaku sampai akhir hayat. Dua orang yang paling dekat denganku menusukku dari belakang dengan cara yang paling keji. Aku pergi hari itu juga membawa anakku. Aku tidak menangis, tidak saat itu. Aku hanya merasa hampa. Sakit yang tidak bisa dijelaskan, bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga kepercayaan pada keluarga, pada cinta itu sendiri. Sekarang aku sedang menyusun hidupku kembali. Pelan-pelan luka ini masih ada, tapi aku tahu aku harus kuat demi anakku dan demi diriku sendiri. Karena terkadang pengkhianatan bukan datang dari musuh, tapi dari orang yang kau peluk paling erat. Setelah malam itu aku menghilang dari kehidupan mereka. Aku tak memberitahu kemana aku pergi. Bahkan nomor ponselku ku ganti. Aku tinggal di kota kecil tempat aku pernah magang dulu. Aku mulai dari nol, bekerja di sebuah kedai kopi sambil mengurus anakku Aruna. Setiap malam aku melihat wajahnya yang masih bayi dan bersumpah, aku tak akan membiarkannya tumbuh dalam kebohongan seperti yang kualami. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian aku mendapat kabar dari seseorang yang tak kusangka akan menghubungiku. Ibunya Arman, mertuaku sendiri. Wanita yang awalnya tidak begitu menyukaiku tapi selalu sopan. Ia ingin bertemu, katanya ia tahu semuanya. Aku tak bisa diam, Rani. Clara, wanita itu bukan orang biasa. Dan Arman,
Dia bukan anakku yang dulu, ucapnya saat kami duduk di sebuah taman, jauh dari rumah siapapun. Ternyata Clara pernah menjadi simpanan seorang pengusaha tua kaya raya. Setelah pria itu meninggal, Clara mengincar keluarga baruku. Ia dekati ayahku karena tahu ayahku punya tanah dan properti warisan dari almarhum ibuku. Tapi saat dia melihat Arman, ia berubah arah. Mereka main api di belakang semua orang. Mertuaku sendiri yang menyewa detektif untuk membongkar semuanya, termasuk dokumen bahwa Clara mencoba memalsukan tanda tangan ayahku untuk menjual tanah atas namanya. Aku terdiam, nafasku berat. Jadi ini bukan hanya soal perselingkuhan, ini penipuan, manipulasi, dan mungkin kejahatan. Aku tahu kamu terluka, tapi kamu juga bisa bangkit, nak. Jangan diam saja, kau punya hak, bukan hanya sebagai istri tapi sebagai anak dari wanita yang dulu memiliki semua ini, kata mertuaku sambil menatapku tajam. Sejak hari itu aku berubah. Aku mulai mempelajari hukum waris, menelusuri kembali surat-surat ibuku yang dulu tak pernah aku pedulikan. Aku menggandeng pengacara. Aku kembali ke kota dengan diam-diam. Clara dan Arman mengira aku sudah menyerah, tapi mereka salah. Aku menggugat cerai Arman di hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dengan surat lengkap, saksi, dan bukti rekaman serta transfer uang mencurigakan ke rekening Clara. Di hari persidangan pertama, Arman menatapku seperti baru melihat siapa aku sebenarnya. Rani, kamu berubah. Aku tersenyum. Aku cuma berhenti jadi perempuan bodoh. Persidangan itu panas. Clara menghilang sesaat setelah semua bukti penipuan terkuak. Polisi mulai menyelidiki. Arman, dia jatuh. Ia kehilangan pekerjaan, reputasi, dan tentu saja aku. Anak kami pun secara hukum sepenuhnya dalam pengasuhanku. Ayahku, iya, dia akhirnya sadar, tapi sudah terlambat. Rumah yang ia bangun bersama ibu akhirnya kembali pada aku lewat proses hukum. Dan Clara, tak ada yang tahu kemana dia kabur. Aku kini membuka usaha kecil, butik pakaian anak-anak, dari sisa peninggalan ibuku yang kupugar. Aruna tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Setiap pagi aku menatap mata anakku dan tahu, aku sudah menang. Karena pembalasan terbaik bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan membuktikan aku bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Singkat cerita, sudah hampir setahun sejak aku memenangkan hak asuh anak dan kembali membangun hidup. Luka itu masih ada, tapi aku tak membiarkannya mengendalikan hidupku. Aku belajar untuk mencintai diriku lagi. Tapi tepat saat aku mulai merasa damai, Clara kembali. Aku baru saja menutup butik ketika seorang kurir datang membawa amplop coklat tebal. Tanpa pengirim saat kubuka, aku nyaris menjatuhkannya. Foto-foto aku dan Aruna di taman di depan sekolah, bahkan saat kami sedang sarapan di dalam rumah dari jendela luar. Ada surat pendek disisipkan. Kau boleh menang hukum, Rani, tapi aku tak pernah bermain sendiri. Lihat siapa yang masih berdiri. Tanganku gemetar saat membaca itu. Aku langsung menghubungi pengacaraku dan juga pihak kepolisian. Mereka bilang ini bisa termasuk bentuk intimidasi atau bahkan ancaman. Tapi aku tahu ini lebih dari itu. Clara tidak hanya kembali, dia juga ingin membalas. Beberapa hari kemudian, Arman muncul di butik. Wajahnya lusuh dan tak terurus, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang lain, ketakutan. Rani, Clara balik dan dia gila, katanya pelan. Aku menatapnya dingin. Dulu kamu yang memilih dia. Aku salah, dia mulai mengancamku juga. Dia tahu hal-hal yang bahkan aku lupa pernah kulakukan. Dia punya sesuatu yang besar. Aku tak percaya padanya, tentu saja. Tapi aku tahu Arman tidak sedang bermain-main. Clara bukan hanya wanita licik, dia perhitungan, dingin dan sekarang marah. Singkat cerita, beberapa minggu berikutnya adalah neraka kecil bagiku. Pelanggan butikku mulai berkurang. Ada akun media sosial anonim yang menyebarkan gosip bahwa aku menelantarkan anak, bahwa aku mencuri bisnis orang lain. Fitnah, semua itu fitnah. Tapi media sosial membuatnya membesar. Namun aku tak diam. Aku dan pengacaraku mulai menyelidiki. Kami telusuri semua akun itu.
Semua transfer, semua gerakan kecil yang mengarah pada Clara. Dan satu fakta mencuat. Clara tak bekerja sendiri. Dia punya pasangan, mantan sahabat ibuku yang dulu iri karena tidak mendapat warisan apapun. Mereka sudah lama bekerja sama memalsukan dokumen, mencuci uang dan menggunakan nama keluarga kami untuk bisnis gelap. Semua mulai terungkap satu demi satu. Aku kembali ke pengadilan. Kali ini bukan hanya untuk mempertahankan anakku, tapi untuk membersihkan nama ibuku dan membuka topeng Clara sepenuhnya. Di ruang sidang, Clara tetap berdandan rapi. Senyum tipis di wajahnya seperti biasa, penuh ejekan. "Aku hanya memainkan kartu yang kalian buang," katanya. "Tidak, kamu mencuri dari keluarga yang menerimamu," jawabku tajam. Dan ketika hakim memutar rekaman suara Clara mengancam Arman, serta bukti digital dari akun palsu yang mengarah ke alamat IP-nya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Clara dijatuhi hukuman penjara 5 tahun atas pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik. Dan sahabat ibuku itu ikut terseret. Di akhir semuanya, aku berdiri di depan makam ibuku. Angin sore menyapu rambutku, Aruna berdiri di sampingku, memegang erat tanganku. "Bu, semuanya sudah selesai. Aku harap ibu tenang sekarang." Aku tak tahu apakah hidup akan benar-benar damai, tapi yang ku tahu, aku sudah melewati badai yang paling gelap dan masih berdiri dengan kepala tegak. Sudah 2 tahun sejak Clara dijebloskan ke penjara. Aku masih tinggal di kota kecil. Butikku kini berkembang. Aku juga membuka cabang kedua, merekrut ibu-ibu muda yang kesulitan kerja. Aku tahu rasanya jadi perempuan yang jatuh, dan aku ingin memberdayakan mereka, bukan hanya memberi pekerjaan, tapi juga kepercayaan diri. Aruna tumbuh jadi anak yang cerdas dan pemberani. Ia tahu siapa ayahnya, tapi tak pernah sekalipun bertanya soal Arman. Seakan tahu ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sampai suatu hari seorang pria muncul di hidupku. Namanya Dion. Dia adalah konsultan bisnis yang dikirim oleh salah satu investor yang tertarik mendanai butikku. Awalnya kupikir dia hanya pria kota biasa, rapi, dingin dan terlalu perfeksionis. Tapi perlahan aku menyadari sesuatu. Dion ini berbeda. Dia mendengarkan bukan cuma soal bisnis, tapi tentang kehidupanku, tentang anakku, tentang rasa takutku untuk percaya lagi. "Aku bukan mau menyelamatkanmu, Rani," katanya suatu malam setelah rapat bisnis. "Aku cuma pengen kamu tahu, kamu gak harus terus bertahan sendirian." Kata-katanya sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat di hari yang dingin. Aku mulai membuka diri pelan-pelan. Dion tak pernah memaksa. Ia bahkan lebih dekat dengan Aruna dulu sebelum mendekatiku. Dan Aruna menyukainya sangat. Tapi tepat saat aku merasa semuanya akan baik-baik saja, Clara bebas. Lebih cepat dari seharusnya, karena perilaku baik selama di penjara. Berita itu datang seperti badai mendadak di tengah langit cerah. Clara tak kembali dengan wajah dendam. Justru ia muncul di depan butikku dengan senyum yang sangat tenang. "Rani, aku hanya mau bicara." "Sudah tak ada yang perlu dibicarakan, Clara. Tenang saja, aku tak ingin mengacaukan hidupmu. Aku cuma mau bilang, hidupmu ini yang kau banggakan itu akan kau pertahankan sekuat apa saat rahasia ibumu terbongkar." Aku terpaku. "Apa maksudmu?" Clara mendekat. "Ibumu tidak sesuci yang kau pikirkan." Dan sebelum aku bisa menjawab, dia pergi. Aku tidak percaya omong kosongnya, tapi malam itu aku tak bisa tidur. Aku mulai menyelidiki masa lalu ibuku, hal yang dulu tak pernah kupikirkan. Dan benar saja, aku menemukan sesuatu yang mengusik hati. Sebuah surat lama dari wanita bernama Elisa, tertanggal tahun 1998. "Untuk istrinya Pak Dimas, saya mohon, biarkan saya melihat anak saya, walau hanya sekali saja. Saya tahu saya tak layak, tapi anak itu lahir dari darah saya juga." Surat itu tertulis sebelum aku lahir, dan nama yang disebut di dalamnya adalah nama ayah kandungku. Hatiku runtuh. Apakah aku bukan anak ibu? Atau aku punya saudara tiri yang tak ku ketahui? Clara tak datang untuk balas dendam.
Dia datang untuk membuka luka lama yang bahkan belum pernah aku bayangkan. Dan aku tahu kisah hidupku belum berakhir. Mungkin justru baru saja dimulai. Surat dari Elisa mengguncang segalanya. Aku kembali ke rumah masa kecilku. Di loteng berdebu aku menemukan sebuah kotak tua yang berisi surat-surat lama dan foto-foto usang. Di salah satu fotonya aku melihat ibuku sedang berdiri di samping seorang wanita muda dengan mata tajam. Di belakang foto tertulis, Dimas, Sarah, dan Elisa 1997. Nama itu lagi, Elisa. Aku langsung konfrontasi ayahku. Ia terdiam lalu menangis. Rani, aku minta maaf. Aku dan ibumu menyembunyikan sesuatu, tapi semua demi melindungimu. Apa maksudnya? Siapa Elisa? Ayah menghela nafas lalu duduk. Kamu bukan anak kandung ibumu. Ibu kandungmu adalah Elisa, seorang wanita yang dulu pernah dekat denganku. Bahkan sebelum aku menikah, saat ibumu tahu aku punya anak dari wanita lain, dia justru meminta aku mengambilmu dan membesarkanmu sebagai anak kami. Ia menyelamatkanmu dari hidup yang mungkin akan penuh penderitaan. Dunia seperti berhenti. Lalu, aku anak siapa? Secara darah, kamu anak Elisa. Tapi, secara cinta dan didikan, kamu anak ibumu. Aku tak tahu harus marah atau hancur. Selama ini hidupku dibangun di atas kebohongan. Tapi lebih dari itu, Clara tahu semua ini duluan. Beberapa hari kemudian aku mendapat kiriman foto lagi. Kali ini dari nomor asing. Isinya Elisa dan Clara berpelukan. Lalu dengan sebuah pesan, bukan cuma kamu yang punya warisan, aku juga. Tapi aku harus merebutnya. Clara adalah anak Elisa juga, saudara tiriku. Kupikir ceritaku tentang perselingkuhan sudah selesai. Ternyata aku tidur dengan suami yang diselingkuhi oleh saudara tiriku sendiri. Sakitnya seperti dihantam 2 kali tanpa bisa nafas. Dion mulai mencium keanehan, tapi aku menjauh. Aku takut. Aku terlalu takut orang sebaik Dion akan ikut hancur jika mendekatiku lebih dalam. Sampai suatu malam, Dion datang ke rumahku dengan wajah serius. Aku tahu kamu lagi menjauh, tapi aku juga tahu kamu lagi jatuh. Aku hanya diam. Aku bukan cuma mau jadi mitra bisnismu, Rani. Aku juga jatuh cinta padamu. Aku tahu kamu rusak, tapi aku juga mungkin kalau kita jatuh bareng, kita bisa bangun bareng juga. Tangis itu akhirnya pecah. Aku peluk Dion, dan untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan ini aku merasa tidak sendiri. Tapi drama belum berakhir. Clara tiba-tiba menggugat warisan keluarga, mengklaim bahwa karena dia anak Elisa, ia berhak atas sebagian properti peninggalan keluarga. Dan lebih gilanya lagi, ia mengaku sebagai korban penelantaran anak. Kasus ini viral, media mulai menyoroti. Anak haram minta hak warisan. Begitu judul-judul kejam bermunculan. Tapi aku tidak tinggal diam. Aku datangi Clara di hadapan publik, di depan gedung pengadilan. Kalau kamu mau uang, ambil. Kalau kamu mau warisan, ambil. Tapi kamu gak akan pernah bisa ambil satu hal dariku, harga diri. Clara tersenyum miring. Kau salah, Rani. Aku gak cuma mau hancurkan kamu. Aku mau ganti posisi dari bayangan jadi pusat cahaya. Tapi yang tak disangka, Dion sudah menyelidiki lebih dalam. Clara ternyata bukan anak kandung Elisa. Ia hanya dipungut setelah Elisa diusir keluarga. Ia punya dokumen palsu. Dan saat kebenaran itu muncul di persidangan, Clara pingsan. Gugatan ditolak, nama keluarga kami bersih. Clara kembali masuk penjara. Kali ini atas pemalsuan identitas dan pencemaran nama baik. Aku berdiri di luar pengadilan menatap langit sore yang mulai merah. Dion menggenggam tanganku. Aruna memeluk kakiku. Apa kita sudah selesai, Bu? Tanya Aruna polos. Aku tersenyum. Belum, Nak, tapi kita sudah di babak yang baru. Beberapa bulan setelah kemenangan di pengadilan, hidupku mulai menata kembali fondasinya. Bisnis butikku makin besar setelah kolaborasi dengan Dion. Kami mengubah konsep butik menjadi brand fashion lokal untuk ibu dan anak-anak. Dan yang mengejutkan lagi, brand kami viral.
Salah satu koleksi pakaian kami dipakai oleh istri pejabat, dan mendadak semua mata tertuju. Investor berdatangan, undangan fashion show dari luar negeri mulai berdatangan. Tapi di balik semua itu aku merasakan sesuatu yang ganjil. Dion berubah, bukan dingin, bukan kasar, tapi terlalu sibuk, terlalu rahasia. Banyak rapat yang tak mengikutkanku, banyak laporan keuangan yang tidak lagi lewat tanganku langsung. Dan yang paling mengusik, dia mulai dekat dengan seorang wanita bernama Nadine. Nadine adalah direktur dari salah satu investor terbesar kami. Cantik, elegan, dan sangat licik. Aku pernah melihatnya menatap Dion seperti miliknya. Satu malam aku coba cek laptop Dion yang tertinggal di meja, dan aku temukan email bukan soal perempuan, tapi soal bisnis. Nama brand kami akan diganti. Aku akan dijadikan wajah kampanye saja, bukan pemilik. Mereka ingin mengambil semuanya. Aku merasa dikhianati untuk ketiga kalinya dalam hidupku. Tapi kali ini bukan karena cinta, tapi karena keserakahan yang dibungkus kerjasama. Aku tidak langsung marah, aku menyusun rencana. Bersama pengacara lamaku dan beberapa pegawai setia, aku mulai mengumpulkan bukti dan perlahan mulai menyabot strategi merger mereka dari dalam. Aku temui investor utama kami, seorang wanita tua bernama Ibu Kartika, pembisnis tangguh yang menghargai kejujuran. Aku ceritakan semuanya, dan diam-diam dia justru berbalik ke pihakku. Dan di hari penandatanganan merger yang seharusnya membuat Dion dan Nadine mengambil alih semuanya, aku masuk ruang rapat dengan salinan kontrak baru. Dengan tenang aku bicara, "Jika kalian menandatangani kontrak yang sudah kuubah ini, maka brand ini akan tetap milikku, dan kalian hanya akan jadi investor biasa. Tapi jika kalian menolak, aku akan bawa semua bukti kebohongan kalian ke media dan ke pengadilan." Nadine panik. Dion menatapku. Ada rasa kagum tapi juga takut. "Aku pikir kita tim Rani," katanya lirih. "Kamu salah, kita dulu tim, tapi kamu bermain di belakangku." Dan di depan semua orang Nadine memilih mundur. Tapi Dion, dia menatapku lama lalu berkata, "Aku pantas kehilanganmu, tapi aku tidak akan berhenti mencintaimu." Aku hanya menjawab dengan pelan, "Cinta yang tak bisa dipercaya lebih menyakitkan dari benci." Singkat cerita, 1 tahun kemudian, aku jadi pembicara di konferensi perempuan pengusaha Asia. Butiku kini telah menjelma jadi brand nasional. Aku membuka yayasan untuk ibu tunggal, dan Aruna mulai sekolah dasar. Cerdas, kuat, dan semakin mirip aku. Dan Dion, ia mencoba kembali. Tapi aku sudah terlalu banyak belajar. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga kepercayaan yang dibangun, bukan dirusak. Sampai suatu hari di sela-sela acara pameran, seorang pria menghampiriku. Tinggi, wibawa, berkemeja putih sederhana. Dia tersenyum dan berkata, "Namaku Reza, aku baru baca artikel tentangmu. Ceritamu luar biasa, tapi aku rasa kisahmu belum selesai." Aku tersenyum kecil. "Mungkin memang belum." 3 bulan setelah pertemuan dengan Reza, pria misterius di pameran itu, hidupku sudah berjalan stabil. Butikku sudah ekspansi ke Malaysia dan Singapura. Aku mulai diundang ke forum bisnis internasional. Aruna tumbuh sehat dan bahagia. Reza tidak langsung mendekat seperti Dion dulu. Ia hadir perlahan, sering mengirim pesan, kadang mengirim bunga ke butikku dengan kartu sederhana. Untuk perempuan yang membuat badai terlihat seperti tarian angin. Gombalnya unik, tapi jujur menghangatkan. Dan anehnya aku nyaman, tapi juga waspada. Lalu suatu malam Reza mengajakku makan malam. Tempatnya sederhana, bukan restoran mewah tapi terasa hangat. "Rani, aku punya sesuatu yang harus kau tahu," katanya tiba-tiba. Aku menatapnya, menunggu. "Dulu aku bekerja di bawah orang yang sangat kamu kenal, namanya Clara." Jantungku seolah berhenti berdetak. Reza melanjutkan, "Tapi aku bukan anak buahnya. Aku menyamar. Aku agen investigasi independen, sedang menyelidiki jaringan penipuan warisan dan pemalsuan identitas yang melibatkan nama keluargamu." Aku nyaris tidak bisa berkata-kata. "Tahukah kamu," katanya pelan, "bahwa Clara hanya bagian kecil dari permainan besar.
Ada seseorang yang lebih kuat, lebih berbahaya, dan lebih licik. Dia adalah anak kandung asli Elisa, saudaramu yang sesungguhnya. Aku membeku, bukan Clara. Namanya Rafael. Ia dibesarkan di luar negeri oleh ayah kandungnya. Setelah Elisa meninggalkannya, ia tumbuh dengan kebencian pada ibumu, padamu, dan pada keluarga besar kalian. Reza mengeluarkan sebuah foto. Di dalamnya seorang pria berdiri dengan jas hitam, matanya tajam tersenyum tipis. Di belakangnya, logo perusahaan investigasi internasional yang baru saja menawar kerja sama denganku. Dia yang mengatur Clara, dia yang menargetkanmu dari awal, dan sekarang dia sedang mencoba mendekatimu melalui pintu paling rapuh, bisnis dan keluarga. Tiba-tiba semua masuk akal. Merger yang gagal dulu, perubahan sikap Dion, gugatan warisan Clara, fitnah di media sosial, semua sudah dirancang. Dan lebih gilanya lagi, Rafael punya hak waris sah secara hukum, karena Elisa dulu menandatangani dokumen pengakuan anak sebelum dia menghilang. Jika Rafael berhasil mengambil alih aset keluarga kami, bukan cuma bisnis yang akan jatuh, tapi juga Aruna. Karena Aruna adalah satu-satunya ahli warisku, dan Rafael bisa mengklaim hak pengasuhan bila ia membuktikan bahwa aku secara moral tidak layak sebagai ibu, dengan memanipulasi masa laluku yang kelam. Ini bukan hanya soal bisnis lagi, ini soal bertahan hidup. Aku mulai mengumpulkan orang-orang terpercaya, beberapa mantan pegawai Clara yang pernah tersakiti, pengacara lamaku Ibu Kartika, dan tentu saja Reza. Kami membentuk tim kecil. Diam-diam kami telusuri jejak Rafael, termasuk dokumen-dokumen rahasia yang menunjukkan dia pernah terlibat kasus penggelapan dana yayasan anak-anak di Eropa, tapi selalu lolos. Kalau kita mau menjatuhkannya, kata Reza, kita harus membuatnya merasa aman, lalu serang dari dalam. Dan rencana itu dimulai. Aku pura-pura menerima tawaran Rafael untuk kerjasama global. Kami bertemu di Hong Kong. Rafael sopan karismatik, tapi matanya dingin. Ia menatapku seperti mempelajari celah kelemahanku. Kita bisa jadi keluarga, Rani, katanya sambil tersenyum licik. Daripada bertarung, bukankah lebih baik kita berbagi kekuasaan? Aku membalas senyumannya. Keluarga yang baik tidak akan menusuk dari belakang. Setelah pertemuan di Hong Kong, Rafael makin percaya padaku. Ia bahkan mengajakku masuk ke dalam struktur kepemilikan holding internasional miliknya, perusahaan cangkang yang menyembunyikan dana-dana gelap warisan Elisa. Yang tidak ia tahu, setiap dokumen transaksi dan panggilan darinya sudah direkam oleh timku dan Reza. Termasuk satu rekaman kunci saat Rafael mengatakan, Rani itu terlalu naif. Begitu warisan Elisa dialihkan ke rekening kita, anak kecilnya tak lagi punya perlindungan hukum. Itu rekaman yang kami butuhkan. Dan akhirnya momen itu datang. Di sebuah konferensi pers global, Rafael berdiri dengan percaya diri di panggung, hendak mengumumkan kemitraan strategis denganku. Kamera menyala, investor hadir, media internasional ramai. Tapi sebelum dia sempat bicara, aku maju ke depan panggung. Dengan tenang aku berkata, terima kasih atas sambutan ini. Tapi sebelum kerjasama ini dilanjutkan, saya ingin memperdengarkan satu hal. Aku memutar rekaman itu. Suara Rafael sendiri jelas, tegas, licik. Penonton terdiam, kamera terus menyala. Beberapa investor langsung berdiri dan pergi. Rafael pucat, dan saat ia mulai bicara, dua orang dari Interpol maju dan memborgolnya. Rafael Wijaya, Anda ditahan atas tuduhan penggelapan internasional, penyalahgunaan dokumen, dan pencobaan perampasan hak asuh anak secara ilegal. Semuanya hancur bagi Rafael dan bebas bagi kami. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, aku berdiri di sebuah taman, mengamati Aruna yang tertawa ceria bermain bersama teman-temannya. Di sampingku Reza duduk membaca buku, bukan agen lagi. Ia sekarang penulis, mengangkat kisah kami dalam novel bestseller berjudul Darah yang Terluka Hati yang Bertahan. Butikku kini menjadi brand fashion global. Tapi bukan itu yang paling kubanggakan. Yang paling kubanggakan adalah aku hidup, aku bertahan, dan aku tetap jadi diriku sendiri. Dion pernah datang minta maaf, aku sudah memaafkan, tapi tidak kuundang kembali ke hidupku.
Clara setelah keluar dari penjara memilih tinggal di Bali. Ia membuka galeri lukisan kecil. Kami pernah bertemu, berdiam cukup lama untuk saling minta maaf, tapi tidak cukup lama untuk kembali dekat. Dan Rafael, ia dipenjara 18 tahun, tapi dalam surat terakhirnya dari penjara, dia menulis, "Kau kuat, Rani. Mungkin dalam kehidupan lain aku akan memilih jadi kakak yang melindungimu, bukan menghancurkanmu." Dan cerita pun tamat. Di ujung semua luka, aku menemukan bahwa bukan balas dendam yang menyembuhkan, tapi kebenaran, keberanian, dan cinta yang memilih bertahan meski bisa pergi. Dan sekarang kisahku bukan lagi tentang pengkhianatan, tapi tentang kemenangan perempuan yang tak bisa dipatahkan. Dan cerita pun selesai. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ambil pelajaran dari cerita di atas. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang menarik-menarik berikutnya. Bye-bye.